Jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut Nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita cela, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih nggak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Kita nggak mungkin kita dapatkan langsung akses ke Nabi. Siapa yang sekarang pernah ketemu Nabi? Saya pulang. Nih, Anda belajar sholat dari mana? Nggak mungkin langsung dari Nabi. Oh, tadi saya ketemu Nabi, mimpi kok diajarin begini. Nggak bisa. Kita harus urut riwayatnya dari mana. Nah, kalau kita urut-urut yang mengajarkan dari takbir sampai salam, ketemunya jalurnya di mazhab juga. Ketemunya di situ. Dari mana taunya bismillah dijaharkan? Pernah ketemu Nabi? Tidak. Diurut sipulan sampai ke Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menerima dari gurunya sipulan sampai ke Nabi. Urutan itu disebut dengan sanad namanya. Di Sahih Muslim ada babul isnad di muqaddimah. Babul isnad minad din. Jadi urutan dalam penyampai riwayat itu termasuk dalam agama. Jadi kalau salah menerima ilmunya bisa salah ibadahnya. Nah, kita punya itu dalam Islam. Nah, dalam hal yang ada perbedaan, yang tidak sama, belajar caranya supaya tidak saling menjatuhkan. Tidak saling mencela dan merasa benar sendiri. Padahal mungkin orang lain punya alasan yang berbeda dengan kita, cuma sumbernya kembali ke Nabi. Ya. Saat Anda membaca Al-Fatihah dalam salat, ada hadis qudsi. Hadisnya sahih. Di antara periwayatnya banyak kalangan para sahabat, termasuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya, hadis qudsi. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi. Jangan sembarangan nih. Jadi begitu tadi saya katakan di awal, Anda ingat Allah, Allah akan jaga Anda dan memenuhi kebutuhan Anda. Sekarang Anda bacakan Al-Quran dalam salat, saat salat, masih berdiri nih. Masih berdiri. Idza qasamtu shalah baini wa baina abdi. Di riwayat lain ala nisfaini. Saya bagi salat itu ke dalam dua bagian. Wali abdi ma sa'al. Ada hak aku terhadap hambaku, ada hak hambaku terhadapku. Kalau benar hambaku menunaikan kewajibannya kepadaku, maka aku akan berikan pada saat itu apapun yang dia minta. Ya. Idza qala al-'abdu, dimulai jika seorang hamba membaca dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, maka kalimat itu akan dijawab langsung oleh Allah seketika. Hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah akan menjawab langsung seruannya dengan kalimat athna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hambaku membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab langsung kalimatnya majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan. Wa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba membaca iyyaka na'budu, ya fa'budni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang kami menyembahmu, ibadah kepadamu sebagai zikir untukmu. Iyyaka na'budu di Quran surah 20 ayat 14, fa'budni, sembah saya. Bagaimana menyembah? Iyyaka na'budu, kami sembah engkau sekarang ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, sekarang kami sedang punya persoalan, kami mohon solusinya kepadamu. Perhatikan jawabannya. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah akan langsung menjawab seketika, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, jika hambaku benar salatnya sampai detik ini, maka aku akan kabulkan apapun yang ia minta sekarang. Karena itu ketika Anda salat, sebelum Anda salat, itu dilekatkan kalimat permintaan, minta solusi. Silahkan cek Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, orang-orang yang beriman, tahu dari mana seruannya kepada orang-orang beriman? Buka lagi Al-Baqarah 153, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman yang sudah punya iman, awas, karena yang sholat itu yang punya iman saja. Karena itu kalimat sholat pertama dipasangkan dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Lihat, cek. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat salat terletak setelah kalimat iman. Jadi kalau Anda salatnya bawa iman, Allah pun akan memperhatikan Anda.
Yang jadi masalah kadang-kadang banyak orang sholatnya nggak bawa iman. Sholatnya bawa proyek, sholatnya bawa handphone, sholatnya bawa pulsa, sholatnya bawa aktif di media sosial, sholatnya bawa status, sholatnya bawa arisan, sholatnya bawa macam-macam. Sehingga ketika iman tidak dibawa dalam sholat, bagaimana Allah memperhatikan Anda? Kadang-kadang sholatnya jadi nyambi. Ketemu yuk, kita bicara ini masalah bisnis. Di mana? Di alisan aja. Kok di alisan? Sambil sholat asar. Sambil sholat asar. Nah, jadi cek teman-teman sekalian. Jadi begitu Anda benar ibadahnya, kata Allah, masa sekarang apa yang dia minta nih saya kabulin. Mau minta apa? Makanya silahkan Anda cek. Hampir semua bacaan dalam sholat isinya semua doa. Setelah dibuka dengan Al-Fatihah, terbuka peluang Anda minta apapun kepada Allah. Makanya kalau orang sadar dengan sholat, dia akan bergegas untuk mengejarnya. Orang sadar dengan manfaat sholat, gak akan ditinggalin. Demi Allah saya katakan, gak akan ditinggalin. Kenapa? Karena yang dijanjikan dalam sholat itu bukan capek ibadahnya, tapi pengentasan segala kesulitan yang dialami. Di Anda diminta sholat, saya, kita, itu untuk menyelesaikan kebutuhan kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Ini catat kalimat saya lagi. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Yang butuh kita. Makanya semua bacaan sholat itu doa. Silahkan cek. Ba'da al-fatihah, ruku, doa, sujud, doa. Duduk di antara dua sujud, banyak doanya. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, dan seterusnya. Minta rezeki, minta rahmat, minta pengampunan, minta perlindungan, segalanya tuh.